Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Terima kasih sudah hadir di channel ini, di channel penuntut ilmu. Ya, insya Allah bukan sebuah kebetulan dan Allah takdirkan ya bisa mampir di channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dengan memencet tombol merah di bawah ini ya. Ya, sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita ingin sharing tentang apa sih pentingnya adab itu dalam menuntut ilmu. Ya, kita tahu nih di sekitar kita fenomena-fenomena yang terjadi di sekolahan-sekolahan. Ya, kita mungkin pernah mendengar berita ada siswa yang menganiaya gurunya. Ada siswa yang melaporkan gurunya itu ke pihak yang berwajib gara-gara mencubit, ya, dan dia itu akibat nakalnya dia sendiri. Ya. Ada juga yang siswa ini sama sekali tidak menghormati guru, mengerjai guru, mengejek guru dan sebagainya. Itu fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Apakah itu memberikan pengaruh kepada ilmu yang dia dapatkan dan kemanfaatannya? Ya. Jadi dalam sebuah kitab, yaitu kitab Ta'limul Muta'alim, ini banyak dikaji di pesantren-pesantren. Itu di situ disebutkan bahwa adab merupakan hal yang sangat penting dalam menuntut ilmu, dan adab akan memberikan pengaruh pada keberkahan dan kemanfaatan ilmu tersebut. Karena dengan tidak adanya adab saat menuntut ilmu, maka boleh jadi orang itu memiliki ilmu, boleh jadi dia memiliki gelar, boleh jadi dia memiliki pengetahuan yang banyak, tetapi bisa jadi dia tidak mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Bisa jadi orang lain tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut, dan bisa jadi juga ilmu tersebut akan mencelakakan dirinya sendiri. Bisa kita lihat, bukankah orang yang korupsi, bukankah orang yang dia menggelapkan uang rakyat, itu adalah orang-orang yang berpendidikan, yang punya ilmu. Tetapi mereka mengapa seperti itu? Ya, salah satunya ya ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Maka pentingnya adab. Al-adab qabla al-ilm. Maaf, al-adab qabla al-ilmi, al-ilmu qabla al-amal. Beradab dulu sebelum berilmu, dan berilmu sebelum beramal. Jadi ulama zaman dahulu itu belajar ilmu, atau belajar beradab itu 20 tahun, 30 tahun, dan dia belajar ilmunya 10 tahun atau lebih pendek. Karena apa? Belajar beradab itu lebih susah, lebih lama daripada belajar ilmu. Karena menjadi seorang penuntut ilmu itu menerapkan adab-adabnya. Contoh lah ya, contoh misalnya seorang siswa, seorang santri, kebiasaan dia itu minum dengan tangan kiri, ya, dengan tangan kiri kemudian berdiri. Maka untuk membiasakan itu perlu ditegur oleh gurunya, minum tangan kanan sambil duduk. Nah itu kan salah satu adab, ya. Ada lagi misalnya adab seorang murid dengan gurunya adalah tidak berjalan di depan guru, tidak berjalan
melintasi guru. Jadi kalau ada guru di depannya, maka jangan melintas di situ. Atau jika terpaksa sekali, ya minta izin untuk melintas. Jangan langsung selonong gitu ya. Dan tidak berjalan di depannya. Kemudian misalnya tidak duduk di tempat atau kursinya guru. Mengagungkan guru, mengagungkan keluarganya guru, itu adalah salah satu adab yang ditekankan di dalam kitab tersebut. Dan saya pernah mendengar cerita bahwa ada dua orang siswa atau santri yang dulunya saat di pesantren atau di lembaga pendidikan itu dia sama-sama pinter, ya, sama-sama memiliki ilmu yang bagus ya. Tetapi ada hal yang membedakan dari dua siswa ini. Setelah keluar, itu yang satu tidak terlalu bisa menerapkan ilmunya kepada masyarakat, dan yang satu lagi itu bisa menyebarkan ilmunya, bisa bermanfaat ilmunya untuk diri sendiri, bisa bermanfaat ilmunya untuk orang lain. Ternyata setelah diteliti, dua orang itu adalah adabnya saat berada di pondok pesantren itu berbeda. Yang satu saat mau belajar dia selalu atau senantiasa dalam keadaan suci dengan berwudu, kemudian dia saat belajar menghadap ke kiblat, kakinya tidak dijulurkan ke kiblat, menghormati guru dan sebagainya. Akhirnya dia memiliki ilmu yang sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat. Sedangkan yang satunya lagi kurang beradab, pintar tapi kurang beradab. Ya, saat dia belajar tidak dengan wudu, saat dia belajar kakinya diselonjorkan ke kiblat, atau saat belajar dia tidak menghadap ke kiblat atau tidak menghormati guru, itu sangat memberikan pengaruh ternyata. Ya. Jadi kita belajar itu tidak terlepas dari yang namanya hubungan antara guru dengan murid. Kerelaan guru itu sangat penting bagi kemanfaatan atau keberkahan ilmu di murid tersebut. Ya. Dan saya pernah mendengar juga ada seorang ulama gitu ya, ada seorang ahli ilmu, seorang murid lah maksudnya ya, seorang murid. Orang murid ini memiliki guru di sebuah tempat lembaga pendidikan dan ini memang pinter ya. Ya. Suatu saat dia minta izin ya, karena dia sudah pinter ceramah, pinter memberikan ilmu dan sebagainya. Suatu saat dia minta izin, tidak diizinkan oleh gurunya. Pokoknya saya tidak izinkan untuk pergi ke sana karena ada suatu hal. Maka guru itu melarangnya untuk ke sana. Kalau bersikeras tetap ke sana, ilmunya ditinggal di sini, ya silakan pergi saja. Nah, sang murid ini, sang siswa ini atau santri ini tidak mau mendengarkan kata-kata dari guru tersebut. Kemudian tanpa pamit, tanpa permisi, si siswa ini yang merasa hebat, merasa pintar, itu langsung dia ada ceramah misalnya di tempat lain ya, tanpa izin gurunya, langsung pergi ke sana. Nah, saat di sana ternyata itu siswa itu atau santri itu salam ya, dan di depan podium, di depan masyarakat itu salam. Nah, setelah salam ya, itu nggak bisa berkata-kata lagi, tak bisa berkata-kata lagi. Bingung, nggak tahu ilmunya kemana yang selama ini ada pada dirinya. Bingung itu. Nah, ternyata ya tidak diizinkan oleh atau diridhoi oleh gurunya. Oleh karena itu penting sekali bagi para pelajar, penting sekali bagi para penuntut ilmu untuk mengetahui
adab-adab terhadap guru, terutama ya, adab terhadap buku atau kitab, adab terhadap teman, adab terhadap orang-orang yang ada di lingkungan pembelajaran itu. Itu sangat penting bagi kebermanfaatan ilmu tersebut. Manfaat itu tidak hanya di dunia, tetapi manfaat itu juga sampai di hari akhirat. Ya. Dan salah satu hadis Rasulullah SAW, ya, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Ya, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, adab, perilaku yang baik, perilaku yang sopan kepada orang lain. Itulah salah satu, ya, misi dari Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak saat dia diutus oleh Allah tersebut. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.